15 tahun sudah berlalu. Sani dan Sari mengayuh bahtera rumah tangga. Namun semua itu dilalui dengan rasa hampa, karena sang anak yang diharapkan akan hadir sebagai pelipur lara. Setelah mereka menikah ternyata tak kunjung tiba, sehingga rumah mereka berdua terasa sunyi, sepi seperti tak berpenghuni. Rumah kontrakan mereka yang hanya berukuran 5 kali 8 meter memang kosong melompong di siang hari, karena kebetulan Sani dan Sari sama-sama bekerja. Sani bekerja sebagai seorang office boy di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang kantornya hanya 2 km dari rumahnya. Sementara Sari membantu suaminya mencari nafkah dengan cara bekerja sebagai cleaning services di sebuah sekolah dasar swasta yang hanya 200 meter dari rumahnya. Dengan penuh kesabaran, mereka jalani kehidupan rumah tangga tanpa saling menyalahkan, karena melalui pemeriksaan kesehatan reproduksi, mereka dinyatakan oleh dokter sama-sama sehat dan subur. Artinya mereka tetap berpeluang mempunyai anak dan mereka berdua yakin bahwa ada tidaknya anak sangat tergantung kepada siapa Tuhan akan memberikan amanahnya. Sehingga melalui doa dan terus berdoa dianggap sebagai jalan keluar yang paling tepat untuk meraih amanah Tuhan tersebut. Perlu istiqomah, kata Sani, dalam berharap dan berdoa kepada Sang Tuhan. Sebab tidak sedikit orang yang karena doanya tidak kunjung dikabulkan, akhirnya menyerah dan tergelincir ke dalam keputusasaan. Sehingga mereka kemudian memutuskan untuk berhenti berdoa dan berhenti berharap kepada Tuhan Sang Maha Pemberi. Bahkan akhirnya mengambil jalan berpisah alias bercerai. Sani dan Sari selalu positif thinking kepada Tuhan dan memasuki tahun ke-16. Akhirnya mereka dikaruniai juga seorang anak perempuan yang lincah dan lucu yang mereka beri nama Anisha. Sebuah nama yang melegenda dalam sejarah dunia perempuan. Sejak hadirnya Anisha dalam keluarga mereka telah membuat suasana di rumah berubah total. Bagaimana tidak, tangisan dan celoteh sang bayi mampu memecah kesunyian dari pagi sampai petang. Sari pun memutuskan untuk berhenti bekerja demi mengasuh sang buah hati, biar bisa lebih fokus mengurus Anisha sampai ia bisa mandiri kelak kemudian hari, ucap Sari kepada suaminya. Sani pun mengamini tanda setuju dengan keputusan istrinya, karena menurut Sani, Anisha adalah segala-galanya. Biarlah saya sendiri yang bekerja. Semoga saya selalu sehat dan mendapat rezeki tambahan di luar jam kerja sebagai office boy. Sedangkan kamu, Sari, fokus saja mengurus Anisha 24 jam. Karena Anisha adalah anugerah sekaligus permata terindah dari Tuhan yang harus kita jaga dan dirawat sampai ia dewasa, bahkan sampai kita nanti menutup mata, ucap Sani kepada istrinya. Walaupun kehidupan keluarga Sani serba pas-pasan, karena pekerjaan Sani hanya sebagai office boy yang mendapat gaji hanya cukup untuk makan. Namun dengan hadirnya Anisha di tengah keluarga mereka, seakan akan membuat sirna semua kegalauan itu. Hari-hari bahagia pun selalu menyelimuti mereka. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Masa bayi, balita, batita terasa begitu cepat. 2 tahun serasa 2 bulan. Rasanya sehari semalam hanya 12 jam saja, bukan 24 jam. Karena baru kemarin rasanya Anisha lahir. Sekarang sudah hampir berumur 5 tahun, ucap Sari kepada suaminya. Tiada hari tanpa kebahagiaan, itu barangkali kalimat yang pas untuk menggambarkan kehidupan keluarga Sani dan Sari saat ini. Karena rumah yang dulu sunyi sepi, sekarang berubah menjadi seperti taman surga, penuh warna, ramai, dan penuh canda tawa. Tak jarang berurai air mata kebahagiaan. Seorang anak memang menjadi magnet yang luar biasa, karena mampu mengalirkan getaran magis, sehingga menghadirkan nuansa kebahagiaan yang melintas tanpa batas, menusuk ruang dan waktu. Cinta dan kasih mengukir kisah hidup penuh makna yang tiada tara. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan seorang anak yang sehat, lucu, dan baik hati. Akan selalu kami jaga amanah-Mu Tuhan, dan kami berjanji akan bahagiakan dia sampai kami tak berdaya dan menutup mata. Wahai Sang Pencipta langit dan bumi yang Maha Agung, takkan sanggup rasanya kami membalas nikmat yang telah Engkau berikan, berupa seorang anak yang tersayang. Semoga kasih sayang kami kepada Anisha yang tanpa batas sepanjang masa akan menjadi salah satu bentuk syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, janji Sani dalam hatinya. Hari-hari bahagia terus berlalu seakan-akan tidak ada hari esok yang lebih ceria dari hari ini, sementara waktu terus bergulir ibarat bola salju yang terus menggelinding tanpa bisa dihentikan. Untuk itu ingin rasanya kebahagiaan ini berlangsung selama-lamanya, ucap Sani. Namun Anisha yang sekarang sudah menginjak usia hampir 5 tahun itu, sebaliknya kini mulai menunjukkan tanda-tanda berubah. Yang biasanya Anisha ceria seperti anak pada umumnya, tiba-tiba sering mengeluh cepat lelah, mudah mengantuk, hingga sesak nafas.
Tak tega rasanya melihat anak sekecil itu sudah harus menanggung penderitaan. Apakah itu sebuah penyakit? Tanya Sari kepada suaminya. Ya mungkin dia memang lagi tidak enak badan saja, ucap Sani sambil menyeduh kopi panas. Atau mungkin ia jenuh di rumah karena hampir 5 tahun sejak ia lahir, Anisya tidak pernah jalan-jalan kemana-mana, ucap Sani kepada istrinya. Untuk itu bagaimana kalau hari Minggu besok kita jalan-jalan ke mall? Siapa tahu Anisya bisa ceria kembali. Okelah kalau begitu saya setuju, ucap Sari. Hari Minggu tepatnya jam 10.00 pagi mereka sekeluarga pun bergegas untuk meluncur ke sebuah mal di kawasan Jalan Ahmad Yani Pontianak. Dengan menggunakan motor Honda Super Cup berwarna putih buatan tahun 1981, Anisya yang duduk di depan terus cerita-cerita sepanjang jalan. Suasana itu ternyata telah membuat Anisya mulai bergairah kembali. Ya mungkin memang jenuh di rumah yang telah membuat Anisya seperti mengantuk, malas, dan sebagainya, ucap Sari. Ya mudah-mudahan memang karena itu dengan kita jalan-jalan begini akan mengembalikan keceriaan Anisya yang dulu, yang kini secara perlahan mulai hilang, ucap Sani. Sampai di Ayani Mega Mall mereka keliling-keliling di lantai 1. Wow, ramai sekali. Anisya senang sekali bapak mama. Syukurlah nak, ucap Sani. Bapak dan Mamak juga bahagia melihat Anisya bahagia. Selanjutnya mereka terus melanjutkan perjalanannya berkeliling mall. Sampai akhirnya Anisya berhenti karena Anisya melihat orang ramai sekali makan di sebuah ruangan yang bertuliskan KFC. Bapak, Mama, kita makan di situ yuk, ajak Anisya. Sani kemudian memandang istrinya yang mengisyaratkan bahwa mereka tidak cukup uang untuk makan di KFC itu. Lalu Sani membujuk Anisya. Nak, coba lihat, orang-orang ramai sekali. Kalau kita makan di situ pasti akan lama, karena pegawainya harus melayani orang yang ramai tersebut. Nanti kita bisa keburu kelaparan, ucap Sani. Nanti bapak belikan ayam gorengnya di luar mall saja ya, nak, bujuk Sani, karena bisa lebih cepat. Anisya pun mengangguk tanda setuju. Setelah pulang dari mall dan sesampai di rumah, Sani pun langsung berangkat lagi membeli ayam goreng tepung di gerobak pinggir jalan yang tidak beberapa jauh dari rumahnya. Harganya pun cukup murah, yaitu hanya 16.000 per kotak. Masih terjangkaulah, pikir Sani dalam hati. Ia beli 4 kotak. Sesampai di rumah langsung dibuka kotaknya. Nak, Anisya ini bapak bawakan ayamnya, ucap Sani. Wah, banyak sekali bapak. Ya nak, ada 4 kotak, ini semuanya untuk Anisya. Terima kasih ya bapak. Jika nanti ada sisanya baru untuk bapak dan Mamak, ucap Sani. Wah, kalau begitu untuk Anisya 2 kotak saja bapak, sisanya 2 kotak masing-masing untuk bapak dan Mamak, biar kita bisa makan bersama-sama. Baiklah kalau begitu maunya Anisya, kata Sani. Keesokan harinya Anisya diam lagi. Sari pun bingung, rupanya Anisya memang sedang menahan sakit. Akhirnya oleh kedua orang tuanya, Anisya dibawa ke puskesmas yang tidak jauh dari rumah kontrakannya. Oleh pihak puskesmas, selanjutnya dirujuk ke rumah sakit. Dan dari hasil pemeriksaan laboratorium di rumah sakit menunjukkan bahwa Anisya positif mengidap penyakit talasemia. Penyakit talasemia yang diturunkan secara genetik dari ayahnya Sani, walaupun selama ini Sani sendiri tidak pernah menunjukkan adanya gejala-gejala talasemia sampai menginjak usia 35 tahun. Dijelaskan oleh dokter di rumah sakit bahwa sebulan sekali Anisya harus tambah 1 kantong darah seumur hidupnya. Karena Anisya sudah mengalami anemia, yaitu kondisi di mana tubuhnya sudah mengalami penurunan jumlah sel darah merah, yang menyebabkan sel darah merah berada di bawah kisaran normal. Itu disebabkan karena kurangnya hemoglobin, sehingga mempengaruhi produksi sel darah merah Anisya. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Baru 5 tahun menikmati kebahagiaan setelah 15 tahun bersabar, kini muncul musibah ini. Serasa tak kuat ya Tuhan, aku menghadapi hidup ini, ucap Sari sambil berurai air mata. Sedangkan Sani masih kuat bersabar menenangkan istrinya sambil sekali-sekali mengusap air matanya. Kehidupan sebagai penderita talasemia terba paksa harus dilakoni untuk menyambung hidup.
Kedua orang tua Anisya pun rutin sebulan sekali secara konsisten membawa Anisya ke rumah sakit untuk tambah darah. Setelah beberapa kali ke rumah sakit, orang tua Anisya baru tahu bahwa di rumah sakit tersebut ternyata ada 20 orang anak-anak yang menderita penyakit yang sama dengan Anisya. Mereka dikoordinir oleh seorang dokter spesialis anak dalam bentuk komunitas anak-anak talasemia. Anisya pun bergabung ke dalam komunitas tersebut. Dan salah satu anggota komunitas tersebut ada seorang anak yang mengesankan Anisya, yaitu Sinta. Adanya ketertarikan tersebut membuat Anisya mengenalkan diri kepada Sinta. Setelah berbincang-bincang ternyata mereka beda agama, beda suku, bahkan beda kelas sosial dan ekonomi. Namun demikian antara Anisya dan Sinta tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyatu, yang kemudian menjadi sahabat sejati. Untuk itu, tanggal 25 Januari ketika Sinta merayakan ulang tahunnya yang kelima, Sinta secara khusus mengundang Anisya. Anisya pun datang memenuhi undangannya. Ia hadir di antar ibunya Sari. Betapa terkagum-kagumnya Anisya pada perayaan ultah Sinta. Karena orangnya banyak sekali yang datang dan 18 orang kawan-kawannya di komunitas talasemia semuanya juga datang. Banyak makanan dan minuman, serta ada badut yang selalu bikin ketawa. Ruangannya meriah dihiasi dengan lampu yang berkelap-kelip dan balon-balon ulang tahun bertaburan di langit-langit rumah. Terima kasih Anisya sudah datang, ucap Sinta. Tapi maaf Sinta, saya hanya bisa memberikan kado berupa boneka kelinci berwarna putih. Wah, tidak apa-apa Nis. Kamu sudah bisa datang saja, sudah lebih dari cukup, ucap Sinta. Terima kasih Sinta, ucap Anisya. Yanis sambil menyerahkan kado dan kemudian Anisya memeluk Sinta seraya berucap, "Selamat ulang tahun ya Sinta, semoga sembuh dari talasemia, panjang umur, dan selalu berbahagia." Amin, balas Sinta sambil tersenyum. Setelah bubar dari acara ulang tahun Sinta, Anisya dan mamaknya langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Anisya usul kepada mamaknya, "Mak, nanti tanggal 6 Juli, kalau Anisya ulang tahun, Anisya juga ingin dirayakan seperti ulang tahunnya Sinta ya Mak. Tidak perlu ramai, karena biayanya pasti mahal kan Mak. Anisya hanya ingin mengundang kawan-kawan yang menderita talasemia di rumah sakit saja. Syukur-syukur kalau ada ayam KFC, ada es krim, pakai baju baru, ada balon-balon. Ya Mak, ucap Anisya. Kan Anisya tidak pernah merayakan ulang tahun sejak lahir sampai Anisya berumur 5 tahun. Makanya tahun kelima ini, kalau bisa ulang tahun Anisya dirayakan ya Mak. Sambil menahan tangis, Sari mengangguk. Ya Nak, nanti kita rayakan seperti Sinta. Janji ya Mak, ucap Anisya lagi. Ya Nak, Mamak janji, ucap Sari. Hari-hari terus berlalu tanpa terasa sudah di penghujung bulan Juni. Anisya rupanya ingat hari ulang tahunnya. Mak, seminggu lagi tanggal 6 Juli Anisya ulang tahun kelima. Jadi kan Mak dirayakan? Ya Nak, jawab Sari dengan suara sedikit bergetar. Padahal akhir bulan Juni dan awal Juli banyak sekali pengeluaran karena harus bayar kontrakan rumah, pajak motor, bayar air, dan listrik. Oh Tuhan, semoga ada rezeki lain untuk merayakan ulang tahun anakku Anisya. Tak sanggup rasanya hamba-Mu ini menolak permintaan anak hamba yang sematawayang itu. Tetapi sebaliknya Engkaulah yang maha tahu. Kalau hamba sudah tidak punya apa-apa, sisa uang yang ada hanya cukup untuk menyambung hidup kami bertiga sebulan ke depan. Namun waktu terus berjalan. Tepatnya tanggal 2 Juli Sari membawa Anisya ke rumah sakit untuk tambah darah lagi secara rutin. Namun saat Anisya menjalani transfusi, Sari menangis. Dan itu terlihat oleh Dr. Vito, dokter spesialis anak yang menangani anak-anak yang menderita talasemia di rumah sakit tersebut. Ada apa Bu Sari? Kenapa Ibu menangis? Sapa Dr. Vito. Sudah Bu Sari, tidak ada apa-apa. Anisya baik-baik saja. Lanjut Sari, bukan itu yang sebenarnya yang membuat saya sedih Pak Dokter. Tapi anak saya Anisya minta dirayakan ulang tahunnya tanggal 6 Juli minggu depan. Padahal kami sedang tidak punya uang. Namun saya juga tidak sanggup untuk menolak permintaannya. Tidak tega rasanya Pak Dokter. Apalagi mengingat sampai ia berumur 4 tahun. Anisya tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Sehingga tahun ini adalah ulang tahun yang pertamanya. Di umur ia yang kelima. Dr. Vito diam sejenak. Lalu kemudian tiba-tiba muncul ide. Begini saja Bu Sari, bagaimana kalau Anisya merayakan ulang tahunnya di rumah sakit ini saja? Sekalian kumpul bersama anak-anak yang menderita talasemia lainnya.
Soal biaya tidak usah dipikirkan. Biar semua biaya saya yang tanggung. Kan hitung-hitung ultah Anisya akan menyenangkan dan membahagiakan anak-anak penderita talasemia lainnya. Bu Sari benar-benar terkejut karena merasa tidak percaya anaknya bakal dapat merayakan ultahnya yang kelima. Oh Tuhan, akhirnya Engkau ijabah doaku. Engkau beri rezeki dari yang tak pernah aku duga-duga. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Dr. Vito segera membentuk panitia kecil-kecilan dalam rangka menyukseskan acara ultah Anisya. Dilibatkannya 7 orang mahasiswa kedokteran yang lagi koas di stase bagian anak. Ketujuh mahasiswa yang koas tersebut kebetulan semuanya memiliki empati yang sangat tinggi kepada anak-anak penderita talasemia. Sehingga seluruh mahasiswa koas menyambut gagasan Dr. Vito tersebut dengan sangat bersemangat. 3 hari menjelang ultahnya Anisya, tepatnya tanggal 3 Juli, Dr. Vito tanya ke Anisya, nanti kalau ulang tahun mau makan apa? Kue ultah seperti apa? Ada balon-balonnya dan pakai badut tidak? Tidak usah pakai badut Pak Dokter, ucap Anisya. Kalau bisa ada ayam KFC dan es krim saja. Yang paling penting, mohon diundang seluruh teman-teman Nisya, termasuk sahabat saya Sinta. Siap, kata Dr. Vito. Sampai pada hari ulang tahun, yaitu tanggal 6 Juli. Suasana ruangan kecil di rumah sakit sudah disiapkan dengan ornamen yang meriah, termasuk makanan, minuman, es krim, kue ulang tahun, dan sebagainya. Tepat jam 09.00 pagi, acara dimulai. Dr. Vito bertindak sebagai pembawa acara MC, dan beliau adalah orang yang pertama yang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Anisya. Selamat ulang tahun Anisya, semoga panjang umur, sehat selalu dan berbahagia. Amin, sambut Anisya dengan riang gembira, yang diamini juga oleh kedua orang tua Anisya. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian Anisya baru sadar, ia menoleh ke kiri, ke kanan. Anisya sedikit merasa heran, Pak Dokter, kenapa Sinta tidak datang? Apa tidak diundang? Tanya Anisya dengan wajah yang sedikit kecewa. Sambil bergetar Dr. Vito menjawab, diundang semua kawan-kawanmu Anisya, termasuk Sinta. Cuma Sinta tidak bisa hadir karena ia lagi ikut keluarganya keluar kota, ucap Dr. Vito. Sebenarnya Dr. Vito berbohong karena Sinta 2 bulan yang lalu sudah meninggal dunia. Baiklah Pak Dokter, Anisya bisa mengerti jika Sinta tidak hadir pada acara ulang tahunku, ucap Anisya. Pak Dokter, boleh tidak Anisya tanya sesuatu? Boleh saja, jawab Dr. Vito. Mau tanya apa Anisya? Kenapa Pak Dokter tidak memberi kado untuk Anisya? Ya, dalam hati Dr. Vito, ia memang lupa menyiapkan kado karena konsentrasi ke persiapan acara ulang tahunnya. Tapi biar Anisya tidak kecewa, Dr. Vito tidak kalah akal, ia kemudian bilang begini, Anisya, Pak Dokter memang sengaja belum menyiapkan kadonya karena takut kado yang Pak Dokter berikan tidak sesuai dengan keinginan Anisya. Makanya Pak Dokter tanya dulu sebelum membeli kado tersebut. Kalau boleh tahu Anisya mau minta kado apa? Tanya Dr. Vito. Anisya pingin Al-Quran Pak Dokter. Biar bisa Anisya gunakan untuk belajar membaca Al-Quran, kan manfaat membaca Al-Quran luar biasa kan Pak Dokter? Betul, jawab Dr. Vito. Kan salah satunya untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua Anisya di surga. Anisya ingin kedua orang tua Anisya kelak di surga bahagia, ucap Anisya. Wah, luar biasa Anisya, ucap Dr. Vito yang semakin bersemangat dan terharu. Nanti malam, kado tersebut langsung Pak Dokter antar ke rumah Anisya ya, janji Dr. Vito. Baik Pak Dokter, Anisya tunggu ya Pak Dokter. Oh, ya Pak Dokter. Ada satu lagi permintaan Anisya, jika boleh. Ya boleh saja, apa itu Nis? Anisya minta difoto Pak Dokter. Pertama, foto bersama Bapak dan Mamak. Kedua, foto Anisya bersama Pak Dokter yang baik hati. Dan ketiga, foto bersama teman-teman Anisya sama-sama penderita talasemia. Boleh, ucap Dr. Vito. Kalau begitu nanti sekalian Pak Dokter belikan 3 bingkai foto biar bisa dipajang di rumah Anisya untuk kenang-kenangan ya Nis. Terima kasih Pak Dokter yang dermawan. Semoga semua rangkaian acara ultah Anisya yang sangat berkesan ini akan menjadi amal ibadah Pak Dokter, ucap Anisya sambil tersenyum gembira. Amin, ucap Dr. Vito.
Selesai semua acara ultah Anisya, Dr. Vito lalu masuk ke dalam ruangan kecil yang kosong. Kemudian ia menutup pintunya dan ia pun kemudian menangis. Karena membayangkan permintaan ulang tahun Anisya yang kelima ini, mungkin permintaan ulang tahun yang terakhir. Karena dari catatan medis Dr. Vito, kemungkinan besar umur Anisya tidak akan panjang. Tidak sampai setahun lagi. Sehingga takkan pernah ada lagi perayaan ulang tahun Anisya yang keenam. Artinya ultah yang kelima merupakan ultah yang pertama dan sekaligus ultah yang terakhir bagi Anisya. Waktu terus berjalan. 10 bulan kemudian, tepatnya ketika Anisya berumur 5 tahun